Halo, selamat datang di rumah Lilin dan Ranran. Oke, pada kali ini saya ingin membaca untuk hari pasaran. Jadi menggabungkan antara hari pasaran Jawa dengan cara pembacaan melalui kartu. Kali ini kita akan mulai dengan pasaran Kliwon. Kebetulan hari ini adalah hari Kliwon ya pasarannya. Jadi ini kita akan baca yang Kliwon ini. Kita akan mulai membaca. Jadi yang namanya hari pasaran, jadi kalau kita biasanya mengenalnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk perhitungan kalender Jawa itu sedikit berbeda. Kita mengenal hari pasaran. Nanti hari pasaran ini kalau digabungkan dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu kita akan bertemu dengan yang namanya Weton. Nah, untuk hari pasaran sendiri di Jawa itu dikenal dengan sebutan Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Jadi itu namanya. Jadi misalnya ada orang dia lahir hari Rabu misalnya, itu nanti sifat-sifatnya itu tidak hanya dipengaruhi oleh hari Rabu, tapi biasanya kalau orang Jawa itu juga akan melihat pasarannya. Orang Rabu Paing dengan orang Rabu Legi itu akan sedikit berbeda. Kemudian juga biasanya nenek moyang kita juga akan melihat kelahirannya jam berapa. Jadi orang yang lahir dini hari dengan orang yang lahir siang atau sore itu akan sedikit berbeda wataknya. Jadi sifatnya itu akan berbeda. Kita mulai saja untuk pasaran Kliwon ini. Kita singkirkan dulu orakelnya. Kita mulai untuk Kliwon. Ini saya akan mengambil 4 kartu untuk melihat sifat. Oke, untuk orang yang lahir ini di hari Kliwon ini yang pertama langsung saja The Empress, tapi dalam posisi terbalik. Kemudian di sini ada Queen of Pentacle, Six of Swords, and Temperance. Jadi ada 2 kartu Arkana Mayor dan ada 2 yang minor. Jadi dari ini yang The Empress ini sebenarnya saat ini menunjukkan bahwa orang-orang, mungkin tidak semua ya, jadi ini yang umum saja, mungkin sedang dalam kondisi dimana merasa a little burden, merasa ada tekanan. Jadi mereka sangat burdennya itu bukan karena memang ada burden, tapi mereka itu memikirkan sesuatu, mengkhawatirkan banyak hal. Jadi kadang di sini terlihat bahwa mereka itu memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin belum terjadi, terus hal-hal yang mungkin belum saatnya terjadi atau bukan seharusnya mereka pikirkan, sehingga menambahi pikiran mereka, ini yang terjadi. Terus sebenarnya Queen of Pentacle ini menunjukkan di dalam diri mereka itu sebenarnya ada cinta, walaupun orang-orang Kliwon itu terkenal sebagai orang-orang yang sangat tegas dalam berkata-kata, dan kalau berkata-kata itu pak gitu, jadi lugas. Tapi sebenarnya mereka itu orang yang sangat perasa dan sangat care, terutama pada orang-orang yang dicintainya, pada sekitarnya. Ini tunjukkan dengan Queen of Pentacle. Nah, ini sebenarnya juga ada pesan bahwa walaupun sekarang kelihatan sulit, tapi saatnya move on.
Jadi saatnya move on untuk menuju mungkin masa depan yang lebih baik. Semoga ini seperti cakrawala yang di depan sana yang terlihat lebih cerah. Kemudian walaupun sekarang kelihatannya cuma sendirian, mungkin di depan sana ada yang menunggu. Terus yang terakhir adalah temperance. Untuk temperance sendiri, ini menunjukkan bahwa harus ada balancing. Jadi kalau tadi di sini terlihat kekhawatiran dan rasa cinta. Mungkin saja rasa cinta itu menghadirkan kekhawatiran, itu sangat mungkin. Terus kesiapan diri untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, yang di sini pesannya adalah jaga keseimbangan. Jadi kita tidak bisa hanya misalnya berpikir atau mengkhawatirkan sesuatu tanpa mengambil tindakan. Jadi ini ada tindakan. Ini kekhawatiran, harus ada tindakan. Dan di sini ketika kita mencapai keseimbangan itu, maka cakrawala yang baiklah yang akan kita temui. Jadi itu sifat dasar sebenarnya untuk orang-orang Kliwon. Jadi walaupun mereka kalau di primbon itu terbaca sebagai manuk pelatu, jadi yang pak gitu, yang kelihatan keras, tapi mereka sebenarnya deep inside itu orang yang khawatiran terutama terhadap hal-hal yang mereka cintai, dan kadang kekhawatiran itu membuat mereka stuck. Nah, ini makanya ada pesan bahwa mereka harus siap move forward. Walaupun sekarang kelihatannya seperti in the middle of nowhere, seperti nggak tahu kemana-mana, tapi ingat di depan ada yang lebih cerah. Dan ingat juga untuk menjaga keseimbangan. Nah, sekarang kalau Kliwon berdasarkan hari nih, apakah ada hal khusus? Kita mulai dengan hari Senin. Mulai dengan hari Senin. Jadi kalau Kliwon hari Senin ini akan ketemu dengan Nine of Wands, Senin. Terus hari Selasa kita ambil satu lagi, loncat, The Magician. Hari Rabu kita akan bertemu dengan Kliwon yang The Moon. Wah, banyak banget nih major arcana yang keluar ya. Hari Rabu, hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu High Priestess. Jadi kalau Kamis Kliwon itu sepertinya orang-orang intuitif ini. Dan yang terakhir hari Jumat itu Ten of Swords. Kurang kesini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, and we get Sabtu Page of Swords. Kenapa hari Kamis? Dan Sabtu Minggu itu Five of Cup. Sorry, ini sepertinya tidak cukup. Oke, ini menunjukkan bahwa orang-orang Kliwon itu memang sangat-sangat tegas. Kita mulai dengan yang hari Senin, Nine of Wands. Jadi kalau orang-orang yang lahir hari Senin, Senin Kliwon, nah ini untuk orang-orang Senin Kliwon, lagi-lagi pesannya adalah istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup. Tolong dijaga keseimbangannya, jangan sampai
kalian lupa bahwa you have something else, you have a lot of things to be grateful, bahwa banyak hal yang harus membuat kalian bersyukur. Nah, ini Nine of Wands, ini orangnya itu biasanya itu adalah orang yang resilient. Jadi orang yang lahir Senin Kliwon itu biasanya orang yang bisa diandalkan. Jadi mereka resilient, dependable, bisa diandalkan. Tapi kadang-kadang agak lupa istirahat nih. Terus untuk yang The Magician hari Selasa Kliwon, itu kalian akan ketemu dengan orang-orang yang lahir di Selasa Kliwon ini, orang-orang yang sangat percaya diri, terutama untuk dalam hidup mereka seperti udah tahu mau kemana nih. Mereka benar-benar bisa manifestasikan apa yang mereka inginkan. Tentu saja manifestasinya bukan berarti terus mentang-mentang di sini magician, manifestasinya abrakadabra, tidak. Jadi manifestasi di sini adalah mereka ketika punya cita-cita, mereka akan selalu berusaha keras untuk mencapainya. Sedangkan yang hari Rabu itu The Moon. The Moon ini biasanya orangnya memang kalau dipengaruhi oleh bulan itu sedikit melo ya, jadi makanya orang-orang yang Kliwon yang lahir di bawah Rabu Kliwon itu biasanya orang yang sangat perasa. Jadi apalagi tadi sebenarnya dia dari Kliwonnya saja dia udah perasa. Rabu Kliwon ini lebih perasa, lebih halus perasaannya. Dan ya kalau dilihat di sini ada gambar crab ya, crab. Ini biasanya simbol Cancer, simbol dari Cancer, tapi muncul di sini. Jadi kelihatan keras luarnya, tapi sebenarnya dalamnya sangat teddy bear, sangat rapuh, sangat perasa. Jadi sekali lagi tadi pesannya adalah keseimbangan. Ini pesan dari sini, keseimbangan dari Temperance harus dijaga. Jadi tidak boleh ini lupa bahwa menjaga keseimbangan. Kadang kekhawatiran itu sendiri sudah bisa membuat kita berhenti melakukan banyak hal ya. Jadi kalau kalian mengenal orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang gampang khawatir atau perasa, kalau bisa kalian bisa meringankan, itu akan sangat baik sekali. Karena kenapa? Kadang kekhawatiran itu bisa membuat orang itu berhenti bergerak. Padahal ketika orang berhenti bergerak, dia akan berhenti hidup. Dan dia akan stuck ada di sana. Berikutnya adalah orang yang lahir di hari Kamis Kliwon. Ini dia memiliki simbol dari High Priestess. Jadi ini merupakan simbol pengetahuan. Biasanya orang-orang yang lahir di hari Kamis Kliwon itu malam Jumat Legi. Kalau di pasaran perhitungan Jawa, malam Jumat Legi itu termasuk Kamis Kliwon menuju malam Jumat Legi itu termasuk hari yang sangat yang disakralkan, salah satu hari yang disakralkan, dimana secara energi hari itu energinya sangat tinggi. Makanya tidak kaget kalau yang keluar ini. Orang-orang yang lahir di Kamis Kliwon ini biasanya intuisinya sangat tajam. Jadi dia memiliki intuisi. Sedangkan orang yang hari lahirnya di hari Jumat Kliwon, hari Jumatnya loh ya, bukan hari Kamis malam Jumat, tapi hari Jumatnya. Ini ditandai dengan Ten of Swords. Ten of Swords. Jadi
Ini merupakan orang-orang yang sebenarnya bisa dikatakan ini perasaannya itu lebih besar. Jadi kalau di sini tadi dia perasa melo, kalau di sini itu perasaannya lebih ke apatis. Jadi agak sedikit berbeda di sini ya. Jadi lebih apatis. Jadi seperti udah nyerah, sering gampang nyerah. Jadi makanya kalau malam Jumat, orang yang hari lahirnya itu Jumat Kliwon itu selain perasaannya halus, mereka itu juga orang yang kayak begitu menghadapi tantangan itu struggle-nya kurang tinggi. Bukan berarti ini semuanya akan applicable untuk semua orang Jumat Kliwon, tapi sometimes hal-hal itu lebih kuat daripada orang lainnya. Nah, yang hari Sabtu Kliwon ini orang-orang yang sangat orang-orang yang punya semangat, apalagi ketika memiliki sesuatu yang baru, mereka akan sangat semangat, sangat bangga akan apa yang dimiliki. Jadi, tapi kalau dilihat dari sini ya, gambaran ini terlihat dia kelihatan gagah. Tapi kalau dilihat matanya itu kelihatan dia melihat ke arah yang lain, bukan menatap ke depan. Artinya sekali lagi kekhawatiran ini itu masih terbawa di sini. Jadi dia memiliki sesuatu, memiliki semangat, tapi dia khawatir akan apa yang akan ada di depannya. Itu. Kemudian yang terakhir, yang hari Minggu Kliwon ini, cup itu biasanya menggambarkan sesuatu yang sangat perasa ya. Apalagi di sini ada Five of Cups. Ini benar-benar orang yang emo sekali. Ini biasanya memang hampir mirip ya. Ternyata memang ininya tone-nya, entah tone hari ini atau tone memang tone-nya orang-orang Kliwon yang sedang saya baca ini sangat membutuhkan dukungan. Ya mungkin memang karena keadaan saat ini ya. Jadi ini orang-orang yang sudah desperate, menyerah. Bukan menyerah hidup ya, tapi seperti mereka tidak bisa melihat cahaya. Cahaya itu ada di seluruh kartu ini, sudah ada cahaya, ada jalan keluar, tapi mereka tidak mampu melihatnya. Harapan itu selalu ada. Harapan itu ada. Mereka hanya belum menemukan keseimbangannya mereka. Oke, sekarang kita akan menggunakan oracle untuk membaca kira-kira apa yang ingin semesta katakan untuk orang-orang yang kelahiran pasaran Kliwon. Semoga bisa jadi semangat. Seharusnya dari sini sudah bisa semangat ya. Kita harus positif. Oke, yang pertama adalah Shine Within. Yang kedua adalah Magical Blessing. Dan yang terakhir adalah Life Energy. Jadi ini benar-benar sangat cocok ya. Mulai dari Shine Within. Jadi kita semua tahu keadaan bumi ini sedang tidak baik-baik saja, umat manusia tidak baik-baik saja, dan kita membutuhkan semangat untuk bertahan lebih dari biasanya. Nah, ini Shine Within. Saya harap teman-teman yang kelahiran Kliwon tidak lalu fokus pada kekhawatirannya, tapi mulailah dobrak dari dalam diri kalian untuk menemukan cahaya kalian, Terus Magical Blessing, jangan lupa bahwa ini semua itu akan ada akhirnya. Jadi ini bukan sesuatu yang stuck selamanya. Hidup itu bukan sesuatu yang berhenti. Selama kita punya nafas, diberi nafas,
itu selalu bisa dicari jalan keluarnya. Jangan lupa kita nggak sendiri, nggak pernah sendiri. Bahkan ketika tidak ada manusia lain pun kalian tidak akan sendiri. Dan jangan lupa ini ada life energy. Jadi sebenarnya masa depan gemilang itu sudah menunggu. Kita sudah ini ya. Jadi sudah menunggu. Kalian yang harus siap melakukan perjalanan untuk menuju ke sini. Jangan lupa selama perjalanan juga dijaga keseimbangannya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin untuk pasaran Kliwon biasanya agak cenderung lebih emosional, nah itu kalian juga harus menuangkan airnya. Jadi jangan api saja yang dituangkan, karena bagaimanapun hidup itu merupakan keseimbangan. Jadi, dan kalau kalian lihat di sini magical blessing ini kan nggak sendirian. Jadi kalian nggak sendirian. Kalau kalian merasa sendirian, lihat kanan kiri, lihat teman kalian. Mungkin teman kalian yang selama ini belum pernah, lama nggak kalian hubungi, say hello ke mereka. Mungkin mereka yang akan bawa jalan buat kalian. Kemudian dan jangan lupa bahwa kalian itu memang, kita semua makhluk hidup itu nggak sendirian. Ada Gusti di atas sana, Gusti Allah yang akan selalu mengawasi kita, selalu melihat kita, dan akan mendengarkan doa-doa kita. Mungkin nggak langsung ya, bukan seperti trik sulapan yang seperti kita lihat waktu kita kecil, tapi itu proses. Jadi sekali lagi, jangan patah semangat, karena masa depan itu yang gemilang itu ada. Bahkan di antara semua hari-hari ini saya selalu melihat cahaya. Jadi nggak ada yang 100% gelap, nggak ada. Cuma mungkin agak sedikit menolak melihat karena overpowering kekhawatiran. Demikian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama yang lahir di pasaran Kliwon. Ingat, ini bukan ramalan masa depan, enggak ya. Sekali lagi, ini kita hanya mengenal diri kita sendiri dengan bantuan kartu. Semua yang benar itu hanya milik Tuhan. Oke. Terima kasih sudah bersama Ran di sini. Sampai jumpa di hari pasaran yang lainnya. Thank you.